Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 Prodi Akuntansi Universitas Negeri Medan. Dan hari ini kami mau membahas mengenai apa sih itu pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, dan juga faktur pajak. Namun sebelum itu, alangkah baiknya jika kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syarifah Giska Safitri, lalu ada rekan saya yang bernama David Denis Goasa, dan juga Yasha Arsani. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita bahas. Pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai atau yang dikerap disebut sebagai PPN merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini dikarenakan pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, seperti untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Pajak pertambahan nilai sendiri merupakan pajak tidak langsung dan pajak atas konsumsi dalam negeri. Kelebihan PPN. Yang pertama ada menghilangkan pajak berganda. Yang kedua, menggunakan tarif tunggal pada kemudahan pelaksanaan. Yang ketiga, netra dalam persaingan dalam dan luar negeri serta pola konsumsi. Yang keempat, mendorong ekspor. Karakteristik PPN. Yang pertama, merupakan pajak atas konsumsi barang atau jasa kena pajak dalam negeri. Yang kedua, merupakan pajak tidak langsung. Yang ketiga, merupakan pajak yang melihat dari sisi objektifnya. Yang keempat, penggunaan tarif tunggal. Dan yang kelima, mekanisme perhitungan yang digunakan merupakan metode pengurangan secara tidak langsung. Kemudian mekanisme kredit PPN. Yang pertama, pada saat membeli atau memperoleh BKP atau JKP akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan pajak masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak. Yang kedua, pada saat menjual atau menyerahkan BKP atau JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan pajak keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak. Yang ketiga, apabila dalam suatu masa pajak atau jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan takwim, jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, selisihnya harus disetor ke kas negara. Yang keempat, apabila dalam waktu masa pajak jumlah pajak keluaran lebih kecil daripada jumlah pajak masukan, selisihnya dapat direstitusi atau diminta kembali atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Yang kelima, pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai atau SPT masa PPN. Kemudian dasar pengenaan pajak yang pertama ada harga jual, yang kedua penggantian, yang ketiga nilai impor dan ekspor, dan yang keempat nilai lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Kemudian tarif PPN. Tarif yang berlaku saat ini adalah 11%. Dalam bab 4 pasal 7 UU HPP terdapat penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai menjadi 11% mulai berlaku 1 April 2022 dan menjadi 12% mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Pengertian pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi suatu barang, di mana pengenaan pajak ini memiliki karakteristik yang sama dengan pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean. Antara pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah merupakan suatu kesatuan di mana pajak penjualan atas barang mewah pengenaannya selalu bersamaan dengan PPN. Namun, pajak penjualan atas barang mewah dapat terpisah dengan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah. Karakteristik PPN, di mana yang pertama, pengenaan pajak ini hanya satu kali, yaitu pada saat penyerahan barang mewah kena pajak yang tergolong
oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada saat melakukan kegiatan impor. Kedua, PPNBM tidak dapat dilakukan pengkreditannya dengan PPN. Namun, apabila eksportir mengekspor BKP yang tergolong mewah, maka pajak penjualan atas barang mewah telah dibayar pada saat perolehan dapat diizinkan. Ketiga, tidak memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau satu kali. 4. Penyerahan BKP yang tergolong mewah tidak memperhatikan apakah suatu bagian dari BKP tersebut telah dikenakan atau tidak dikenakan pajak penjualan atas barang mewah pada transaksi sebelumnya. Berikut adalah barang kena pajak yang tergolong mewah. Pertama, barang tersebut bukan kebutuhan bahan pokok. Yang kedua, barang tersebut hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, barang dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Yang keempat, barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial. Tujuan dibentuknya pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM adalah yang pertama, memperoleh keseimbangan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua, mengendalikan pola konsumsi BKP yang tergolong mewah. Yang ketiga, melindungi produsen kecil atau tradisional. Tarif pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Sedangkan tarif penjualan atas barang mewah berdasarkan ekspor BKP yang tergolong mewah adalah 0% alias nihil. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP atau penyerahan jasa kena pajak JKP. Ketika PKP menjual satu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti telah memungut pajak dari orang yang ia beli barang atau jasa pajak tersebut, dan barang atau jasa kena pajak yang diperjualbelikan dikenai biaya pajak selain harga pokoknya. PKP adalah bisnis atau perusahaan maupun pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau JKP dan pajak pertambahan nilai atau PPN. PKP harus dikukuhkan terlebih dahulu oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak dengan beberapa persyaratan tertentu. Faktur pajak harus dibuat oleh PKP untuk setiap penyerahan BKP dan JKP. Ekspor BKP tidak berwujud dan ekspor JKP. Jenis-jenis faktur pajak. Faktur pajak terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama ada faktur pajak keluaran, di mana faktur pajak ini dibuat oleh pengusaha kena pajak saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, atau barang kena pajak yang tergolong barang mewah. Yang kedua, faktur pajak masukan adalah faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PK. Yang ketiga ada faktur pajak pengganti, di mana penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian kecuali kesalahan pengisian NPWP, sehingga harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang keempat ada faktur pajak gabungan, di mana faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama 1 bulan kalender. Lalu, faktur pajak digunggung adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tanda tangan penjual yang hanya dibuat oleh PKP pedagang eceran. 6. Faktur pajak cacat adalah faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, dan benar, sehingga tidak ditandatangani dan juga termasuk dalam kesalahan pengisian kode dan nomor seri. 7. Faktur pajak batal adalah faktur pajak yang dibatalkan karena adanya pembatalan transaksi. Pembatalan juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak. Fungsi faktur pajak. Faktur pajak berguna bagi PKP. Dengan adanya faktur pajak ini, PKP memiliki bukti bahwa mereka telah melakukan penyetoran, pemungutan hingga pelaporan SPT dan masa PPN dengan sesuai peraturan yang berlaku. Faktur pajak dapat dibetulkan. Jadi, jika PKP melakukan suatu kesalahan dalam proses pengisian, maka PKP dapat melakukan pembetulan. Jika tidak melakukan pembetulan sama sekali, hal ini akan merugikan PKP, yakni pada saat auditor memeriksa pajak PKP. Faktur pajak ini bisa dibentuk secara elektronik yang telah diatur oleh Kementerian Keuangan yang telah menerbitkan peraturan yang menetapkan pengertian bentuk pajak
terbaru yang terdiri dari bentuk elektronik atau e-faktur dan tertulis hard copy. Aturan ini tertulis dalam PMK nomor 151 strip PMK 011 tahun 2013. Baiklah, berikut materi selanjutnya akan disambung. Nah, baik. Selanjutnya kita akan bahas mengenai apa sih pajak masukan dan juga pajak keluaran. Dalam definisinya sendiri, pajak masukan merupakan pajak pertambahan nilai atau PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak atau PKP karena perolehan barang kena pajak dan atau perolehan jasa kena pajak dan atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan atau impor barang kena pajak. Lalu, untuk pajak keluaran sendiri ialah pajak keluaran merupakan pajak pertambahan nilai atau PPN yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan juga ekspor jasa kena pajak. Untuk landasan hukum dari pajak masukan dan juga pajak keluaran sendiri ialah untuk undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Untuk peraturan spesifiknya sendiri, itu ada PMK Nomor 42 PMK 03 Tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai dan juga peraturan DJP Nomor per 02 PJ 2023 tentang tata cara perpajakan. Nah, lalu kita masuk nih, apa saja sih karakteristik dari pajak masukan sendiri? Untuk kriteria pajak masukan yang dapat dikreditkan yang pertama, ada faktur pajak memenuhi syarat yang formal, lalu yang kedua, barang atau jasa yang digunakan untuk kegiatan usaha, lalu yang ketiga, dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau PKP, lalu yang keempat, memiliki bukti pembayaran yang sah, dan yang kelima, faktur pajak diterbitkan dalam periode masa pajak yang sama. Untuk syarat teknis dari faktur pajaknya sendiri yaitu yang pertama, elektronik atau e-faktur, memiliki NPWP yang valid, tercatat dalam sistem DJP online, memiliki QR code yang unik, dan juga tanggal terbit sesuai periode. Dan yang terakhir kita masuk ke dalam karakteristik dari pajak keluaran. Untuk kriteria pajak keluaran sendiri, itu yang pertama dilakukan oleh PKP, lalu yang kedua transaksi barang atau jasa kena pajak, yang ketiga memiliki nilai transaksi di atas Rp4.800.000, lalu yang keempat diterbitkan faktur pajak resmi, dan yang kelima dikenakan tarif standar PPN. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah sampai ke dalam akhir video. Terima kasih kepada teman-teman sekalian telah menonton video kami. Kami kelompok 4 memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!